Hi everyone, how are you today? I hope you are doing well. Ibu Lia is speaking here. We are going to learn Unit 13 with the title, Can You Help Me? So please prepare your class book and your workbook. Now, open your class book, page 104. As you may see on the slide, on this unit we are going to learn about three big part ya. Jadi seperti yang bisa kalian cek juga di slide kalian, pada unit 13 kita akan belajar tentang tiga hal utama. Okay, the first one is vocabularies about how to make smoothies and object pronoun and also relative pronoun. Jadi kita akan belajar tentang tiga hal, yaitu yang pertama adalah vocabulary atau kosakata, tentang kata-kata yang berhubungan dengan pembuatan smoothie. Nanti akan ada penjelasannya smoothies itu apa, dan kemudian the verb atau kata kerja yang berhubungan dengan cara pembuatan smoothie. Kemudian hal yang kedua yang akan kita pelajari adalah object pronouns, dan kemudian yang ketiga adalah relative pronouns. On third and fourth slide, we are going to listen the vocabularies that related with the word how to make smoothie. Ya, jadi di slide ketiga dan keempat kita akan belajar kosakata atau kata-kata yang berhubungan dengan cara pembuatan smoothie. Kalian bisa praktekkan, dengarkan, kemudian bisa diulangi untuk slide ketiga dan keempat. Smoothie. Milk. Fridge. Pour. Blender. Strawberry. Chop. Lid. Mango. Peel. Listening 106. Listen and read. Can you help me make some fruit smoothies, please? Leo, please get some milk from the fridge and pour it in the blender. Then add a little sugar. Here are some strawberries. Chop them up, please, Amy. I'll help her. Leo's got the blender. Holly, give them to Leo when you've finished. Here, Leo. I know, Mum. Now I turn on the blender. Ah! This is the lid which goes on the blender. Sorry, Mum. I'll clean it up. Now let's go to the second part on this unit, object pronouns ya. Jadi kita lihat yang kedua, kita akan membahas tentang object pronoun. Kita akan melihat dulu pronoun itu apa. Pronoun itu adalah kata ganti milik, bisa berupa orang ataupun benda ya. Nah, kalau object pronoun itu apa? Jadi object pronoun adalah kata ganti milik yang bisa berupa orang atau benda yang tadi Ibu jelaskan, yang berfungsi sebagai objek. Dalam suatu kalimat kan kita belajar ada subjek dan objek. Ya, kita lihat contohnya. Let's see the example. I can see topi. Di sini subjeknya adalah I, kemudian objeknya adalah topi. If we are going to change into object pronoun, we can change it into I can see him. Ya, jadi kalian bisa lihat penjelasannya. Objek pada kalimat I can see topi itu adalah kan topi, objeknya adalah topi. Nah, kita ganti pronounnya topi adalah him. Ya, let's see slide 7. Here you can see the list of object pronouns ya. I become me, you become you ya, masih tetap yang tetap adalah you dan it ya. He become him, she become her, it seperti tadi sudah jelaskan sama dengan you tetap ya. They become them and we become us. Kita lihat contohnya dulu. Let's see for the example. Kita akan lihat contohnya agar lebih jelas. Here is the sentence. Di sini ada kalimat. Niall helps his mother bake the bread. Niall membantu ibunya memanggang roti. Nah, objek pada kalimat tersebut ada his mother. Tentunya kalau mamanya berarti perempuan kan, she kan, berarti. Nah, kalau kita ganti objek pronounnya dari his mother itu menjadi her.
Jadi kita bisa rubah kalimatnya menjadi Niall helps her bake the bread. On slide 8, we learn relative pronouns. Relative pronoun join two sentences together. Jadi pada unit ini kita belajar tentang relative pronoun, yaitu fungsinya menggabungkan dua kalimat menjadi satu. Kita bisa gunakan who untuk orang dan which untuk benda. Let's see the example. On example A, there are two sentences. This is the boy and he didn't put the lid on. Ini adalah seorang anak laki-laki dan dia tidak meletakkan tutup pada tempatnya. Kalau kalian lihat dari cerita tersebut, tadi yang tidak meletakkan tutup pada tempatnya siapa? Ya, betul, Leo. Ya. Nah, dari dua kalimat ini kita bisa menggabungkannya menjadi satu kalimat. So we can rewrite it. This is the boy who didn't put the lid on. Jadi ini seorang anak laki-laki yang tidak meletakkan tutup pada tempatnya. Ya, kita menggunakan who karena ini menerangkan the boy, yaitu untuk orang. Kemudian, let's see example B. Here are two sentences again. This is the smoothie and it was in the blender. Ini adalah smoothie dan ini ada di dalam blender. Ini kan menerangkan hal yang sama-sama tentang smoothie, dan smoothie adalah benda. Jadi betul kita menggunakan which. So we can rewrite this sentence. This is the smoothie which was in the blender. Jadi ini adalah smoothie yang ada di dalam blender. On the last slide, now you can do your workbook page 96 until 98 ya. Jadi untuk di slide terakhir kalian bisa mengerjakan, di situ ada keterangan. Kalian bisa kerjakan workbook halaman 96 dan 98 ya. Ada beberapa exercises on that workbook. Nah, untuk halaman 98 kalian kerjakan exercises 1 and 2 ya. Yang untuk lesson 4 kalian tidak usah kerjakan. Oke? Happy studying everyone. Goodbye.